never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Selamat siang teman-teman otomotif TV, kabar sukses dan bahagia selalu saat tonton video ini. Kali ini saya bersama SM Sport Master 200. Lagi-lagi ya, kalau sebelumnya cuma first ride doang, muter-muter di area pabriknya M-Force. Nah kalau sekarang kita bisa bener-bener jalan buat harian, ngerasain seperti apa impresi berkendaranya. Motor ini dijual, ya jangan kaget ya harganya ya, 46,4 juta. Gokil ya. SXR 150, terus TVS Ronin. Itu harganya nggak nyampe loh, nggak nyampe 40 juta. Yang sama-sama retro modern, yang ini 46 juta teman-teman. Tapi ya jangan buru-buru kaget ya, karena setahu saya kemarin tuh sempat ada diskon juga di beberapa dealernya jaringannya M-Force ya. Jadi kalau misalnya kalian kepincut ya coba deh tanya deh, siapa tahu ada diskon juga. Jadi harganya nggak sampai 46 juta. Cuma dengan 46 juta kita sebenarnya dapat apa aja sih? Nah kita akan sama-sama lihat di video kali ini. Yuk. I never got anyone's help. I had to do it all myself. Nah teman-teman, yang pertama kita ngomongin mesinnya dulu deh. Karena kemarin kan yang waktu video pertama ini ya nggak puas kan, cuma muter-muter di parkiran doang. Nah kalau ini bener-bener bisa ngerasain. Motor ini kapasitas ruang bakarnya 198 cc atau 200 lah ya, jadi sesuai sama namanya gitu kan. Terus secara konstruksi 1 silinder, CHSOHC, udah injeksi bahan bakar, ada radiatornya juga. Yang lucu radiatornya teman-teman, radiatornya itu dua kanan kiri ya, terpisah gitu di antara si rangka gitu kan. Dan ada kipas radiatornya juga, jadi kalau suhunya lagi panas tiba-tiba bunyi gitu, oke lah ya. Kemudian dia udah pakai injeksi bahan bakar, closed loop juga, udah ada O2 sensor di sini di knalpotnya. Lainnya sih biasa banget ya ternyata teman-teman. Mesin ini ternyata memang ya nggak terlalu powerful lah ya, karena dari spek di atas kertas aja klaim powernya cuma 16, sekian HP doang, nggak nyampe 19 HP. Kalau SSR kan 19 kan, kalau si Ronin malah bisa lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi memang dari kertas juga nggak terlalu yang istimewa banget. Dan waktu kita pakai buat harian, waktu kita buat tes akselerasi ketahuan teman-teman. Ternyata data akselerasinya memang nggak secepat si XSR atau Ronin ya. Hampir di semua parameter biasa banget teman-teman. Memang karakter penyaluran tenaganya juga ya smooth, mesinnya nggak yang ngagetin, tapi ya flat gitu aja sampai ke putaran atas gitu. Kalian bisa lihat sini teman-teman, data akselerasinya perbedaan kalau dibandingin sama SSR sama si TVS Ronin ya. Cuma memang di mesin ini enaknya tuh kalau kita pakai di putaran tengah ya, di RPM yang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Di situ tuh tenaganya ngalir dan mesinnya kayak halus banget gitu. Ya memang cocoknya buat jalan santai yang lengang jalannya. Cuma kalau buat macet-macetan emang agak ngerepotin. Kenapa? Karena gigi satunya ternyata pendek banget. Jadi waktu kita lagi ngerampat di macetan, pakai gigi satu terlalu endut-endutan, dikasih kedua yang udah agak panjang rasionya, kerasa berat. Itu yang agak repot kalau lagi macet-macetan. Terus kalau buat lagi kenceng, ternyata juga ada getaran teman-teman. Ada getaran di setang, di push-step juga kalau udah sampai sekitar 8000 RPM. Cuma di bawah itu sih aman, tetap halus. Sayangnya itu kalau lagi high rev ternyata ada sedikit getaran. Kalau menurut saya sih memang karakter mesinnya bukan yang powerful banget. Ya buat santai, buat harian, buat cruising yang di jalan lengang gitu sih enak teman-teman. Asal nggak dipakai buat ngebut-ngebutan banget ya. Karena kalau buat ngebut juga nggak terlalu tinggi top speednya. Waktu kita cobain ternyata cuma sampai 117 km per jam aja. Itu udah naiknya lagi lambat banget itu teman-teman. Ya memang karakternya di gigi 5 dan di gigi 6 tuh overdrive ya. Ini agak aneh sih. Satunya rapat banget, 2, 3, 4-nya agak mendingan lah ya, agak rapat-rapat gitu. Di gigi 4 aja sampai hampir 100 teman-teman. Nah di gigi 5 dan 6 itu bener-bener yang overdrive banget. Kalau pindah giginya kecepatan itu malah speednya malah turun gitu kan. Jadi harus bener-bener dimentokin di 5-nya baru pindah ke 6-nya gitu. Ya karakter yang mungkin dari negara asalnya itu di Malaysia, karena ini motor dari Malaysia kan. Mungkin di Malaysia karena motor boleh masuk jalan tol. Nah ada kemungkinan tuh gigi 5-6-nya memang dibikin overdrive panjang banget, dipakai buat ngebut di jalan tol tuh yang panjang gitu kan. Bisa jadi. Terus gimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Nah ternyata konsumsi bahan bakarnya juga nggak hemat-hemat banget teman-teman. Waktu kita cobain buat harian ya buat harian, kadang-kadang gaspol, kadang-kadang kalau lagi macet juga ikut macet-macetan juga. Konsumsi bahan bakarnya cuma 31,9 km per liter. Nggak sehemat XXR ya atau Ronin, tapi kalau menurut saya ini mirip kayak konsumsi bahan bakarnya. Kalau zaman dulu kalian ingat ada Honda Tiger, ada Yamaha Scorpio, ada Bajaj Pulsar NTS 200, mirip-mirip. Kapas mesinnya mirip-mirip dan ternyata konsumsi bahan bakarnya juga mirip-mirip juga gitu teman-teman. Jadi ya nggak terlalu mengagetkan kan ya.
Tapi memang itu teknologi lama gitu kan. Oke, itu kalau dari performa mesinnya. Ya biasa aja sih, nggak terlalu yang istimewa banget. Oke teman-teman, berikutnya kita ngomongin ini deh, riding position sama kenyamanan berkendaranya ya. Nah kalau ini saya suka teman-teman, kalau dibandingin sama SXR atau Ronin, ternyata di motor ini tuh ergonomi berkendaranya, terutama tinggi jok ke tanah tuh paling pendek teman-teman. Ini tinggi joknya cuma 790 mm ya, mirip kayak apa ya, kayak Vario, kayak Honda Beat gitu kali ya. Nggak tinggi-tinggi banget, jadi buat kalian yang nggak terlalu tinggi, saya misalnya nih, saya 160 cm, kakinya tuh napak teman-teman dua-duanya. Asik kan jalan-jalan loh, pakai SXR saya jijit, pakai Ronin juga jijit juga. Di sini enak banget tuh, bisa bener-bener menapak kaki sempurna ke tanah. Jadi buat kalian yang nggak terlalu tinggi, ini oke sih. Kemudian posisi berkendara juga enak, stangnya ini nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah, jadi masih sporty ya. Terus dia ke belakang dan agak ke bawah, ini mirip kayak stangnya Ninja 150 yang 2 tak gitu loh, Ninja 150R, mirip-mirip kayak gitu posisi stangnya. Terus joknya pendek gitu kan, dan ini joknya juga empuk juga. Ini yang membedakan juga kalau dibanding sama SXR. Kalau dibanding sama SXR kan mirip-mirip ya, dia pakai pattern kayak gini, ada garis-garisnya. Cuma di SXR itu kulitnya keras banget teman-teman, ini empuk loh, busanya empuk, kulitnya juga empuk juga, makanya nyaman dipakai buat jalan jauh. Saya pakai naik motor ini 1 jam lebih juga masih enak-enak aja nih, di pantat nggak panas gitu. Kemudian posisi footstepnya ini juga nanggung sih, maju enggak, mundur enggak, nanggung juga enggak, jadi masih netral lah. Jadi kalau kalian lihat ya, ini pantat saya sama kaki masih agak maju ke depan kan, jadi memang posisi yang santai, yang rileks gitu kan. Buat harian sih masih oke, sportinya dapet, tapi juga nggak bikin pegel gitu, karena stangnya sama badan juga nggak terlalu jauh juga. Kemudian yang oke juga di motor ini adalah suspensinya teman-teman, kakinya ternyata nyaman loh, ini empuk loh. Lebih nyaman kalau dibanding sama SXR, biarpun nggak senyaman Ronin. Kalau Ronin sih emang nyaman banget ya, suspensi depan belakangnya enak banget, terus joknya juga empuk banget. Kalau ini masih tengah-tengah lah, ya masih oke. Kalau si SXR kan keras banget ya, suspensinya stiff, memang racing ya, memang sporty banget karakternya. Kalau di sini masih lebih oke. Kemudian remnya bisa banget teman-teman, pakem, cuma emang jarak mainnya terlalu ini ya, terlalu dalam. Cuma masih oke lah, masih pakem juga gitu. Kemudian yang belakang juga sama, dalam juga si remnya gitu sih. Kalau riding posisinya enak, sama suspensinya itu yang membedakan kalau dibandingin sama SXR. Ini oke juga nih. Nah teman-teman, terus apa yang oke coba dari 46 juta? Mesinnya biasa aja kan ya. Kalau riding position oke lah, saya merasa nyaman sih dengan suspensi dan posisi berkendaranya. Kalau menurut saya sih 46 juta yang mahal itu, kalau menurut saya ini ya, di desainnya kali ya. Karena motor ini kan desainnya beda banget nih. Jadi kalau misalnya kalian udah bosen, udah malas ngeliatin SXR yang udah banyak banget, atau Ronin yang bulut-bulut banget, atau ini nih W175 yang retro klasik bukan retro modern, kalau menurut saya sih di motor ini salah satu selling point-nya adalah di desainnya yang beda banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang motor nggak pasaran ya, ini oke sih. Mungkin harga 46 jutanya terkonversi di situ ya, di desain dan di detail-detail yang nggak biasa. Kalau menurut kalian gimana? Ini desainnya memang kelihatan agak retro, tapi lebih kuat ke sisi modernnya. Ada banyak garis-garis tajam-tajamnya, terus beberapa paten juga udah pakai papat yang modern ya, kayak lampu-lampunya LED. Oke deh, kita sama-sama lihat detailnya deh dari depan yuk. Ini teman-teman, headlampnya dia bulat gini, ada DRL di sini, ada lampu jauh, lampu dekatnya udah LED semua, terus lampu seinnya juga udah pakai LED juga. Ini agak beda kalau dibandingin sama versi yang dulu ini ya, dulu prototipe yang kita cobain, kan dia bentuknya ada kayak huruf L atau gimana gitu. Kalau sekarang malah biasa banget gini, cuma titik LED banyak banget. Dan ini fleksibel, jadi kalau lagi jalan goyang-goyang teman-teman, lucu banget ya. Kayak telinga gitu kan. Kemudian suspensi upside-nya gede banget, asnya gede, tabungnya juga besar, jadi kelihatan padat banget dari bagian depan ini. Terus di speknya udah dapat yang diameternya besar, kalipernya 2 piston yang mirip kayak kaliper super aja jadinya ya. Dan bentuk spatbornya cakep ya, nggak biasa gitu kan. Yang belakang ini kasih finishing dove, yang depannya glossy, ngikutin kayak warna tangkinya. Terus kalau kita naik ke atas, di sini teman, di sini nih, ini nggak ada speedometer, beneran kayak motor trondol ya. Jadi kalau misalnya kalian yang suka motor-motor custom, motor trondol gitu nih, cocok banget sih, karena speedometernya diumpetin di atas tangki. Nah ini ada kelebihan, ada kekurangannya sih. Kelebihannya jelas keren sih, tampangnya keren ya, unik banget. Cuma memang visibilitasnya jadi susah teman-teman, jadi susah untuk melihatnya. Waktu kita lagi jalan, kita butuh untuk nengok ke tangki gitu loh, untuk ngelihat kecepatan atau informasi-informasi yang lain. Jadi memang
ya jadi jarang dilihat sih akhirnya, karena tadi tuh posisinya susah, karena kita harus benar-benar nengok ke bawah. Selain itu kalau kita lihat isinya teman-teman, lihat isinya nih ya, ini ada kayak bar yang buat takometer, ini nggak nyala lampunya. Jadi kalau malam nggak kelihatan udah berapa ribu RPM, kalau siang juga samar-samar teman-teman. Apalagi kalau naik motornya di atas banyak pohon gitu ya nih, berbayang-bayang kayak gitu. Ini isinya juga sederhana banget, cuma ada jam digital, ada speedometer, kecepatannya ya, terus ada trip meternya, ada fuel meter, dan yang ini muter samping ini adalah takometernya. Oh iya, juga ada trip teman-teman. Ini trip ya, ini trip sama odometer. Udah cuma dua itu doang nih informasi di tengah sini. Gitu. Kemudian ini tangki 13 liter, lumayan gede teman-teman, dan unik banget ya. Jadi sabuk-sabuk kayak gini, sabuk biar kelihatan lebih retro gitu. Tutup tangkinya ada di bagian sini, dan ini posisinya juga enak sih. Buat membukanya juga gampang gitu ya. Nah kayak gini teman-teman. Itu. Lanjut ke area stang teman-teman. Nah di area stang ini tadi saya bilang ketan buat trondol, terus stangnya juga udah model yang bagian tengahnya ini tebel gitu kan. Kemudian di sini nih, ini ada power outlet yang udah USB, jadi kalian bisa ngetes smartphone atau misalnya mau pasang GPS, pasang handphone di sini buat navigasi juga gampang banget karena di sini ada power outletnya. Kemudian spionnya, nah spion cakep teman-teman, ada di ujung stang ya, bar end gini, dan ukurannya gede banget. Ini bener-bener, aduh, buat lihat ke belakang mantep sih. Di bagian belakang tuh bener-bener jelas banget kelihatan karena ukurannya besar, lebar, panjang juga, mantep sih teman-teman. Visibilitasnya oke banget. Kemudian mundur lagi, joknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu panjang gitu kan, cuma motifnya oke lah, udah bener-bener kayak motor custom. Dan yang saya suka adalah lihat nih di bagian sini. Nah di sini kayak ada yang bolong gitu ya, lucu ya. Ini saya nggak tahu fungsinya apa sebenarnya, tapi memang bikin bentuknya makin unik aja gitu. Sedangkan bezelnya sebenarnya ada di sini teman-teman. Nah yang ini bukan plastik, tapi ini kayak metal babet gitu ya, kayak aluminium gitu. Kalau misalnya kalian mau geser-geser motor, bukan di sini, karena ini bisa copot joknya nih. Mendingan yang ini nih. Nah yang sini bezelnya buat pegangan juga bisa yang sebelah sini. Kemudian cover samping sini teman-teman, cakep ya. Dia sengaja dikasih ornamen lubang-lubang gitu kan, keren sih. Kalau misalnya detail-detailnya bagus ya, kayak knalpotnya juga bagus detailnya. Ini ada lubang knalpotnya ada dua gitu kan, atas bawah. Cuma emang knalpotnya terlalu lebar teman-teman, lebar keluar. Jadi kalau lagi nikung ke kanan, ini sering gaslok nih di bawah sini nih, sering gaslok ke aspal gitu. Kemudian pelek belakang ini juga udah lebar teman-teman, pakai bannya juga ukurannya juga lumayan gede juga. Ini 130/70, remnya cakram, kaliper 1 piston, tapi swing armnya bisa banget ya, dia cuma kotak gini doang, bersih kotak. Dan di sini ada lampu remnya cakep teman-teman. Lampu remnya yang lampu belakang, lampu rem dia bentuknya bulat, ada garis-garis. Kalau di rem yang atasnya akan terang. Nah gitu, lampu saya ada di sini. Ya unik sih kalau secara tampilan, bentuknya cakep ya. Jadi kalau saya kemarin pakai sih banyak yang tiba-tiba ngeliatin gitu kan. Mungkin penasaran juga ini motor apa gitu kan. Apalagi di bagian belakang ini sengaja dibikin monoshock ya. Oh ya, monoshocknya ini ternyata mirip kayak Honda Mega Pro loh. Suspensinya ya, cover bawahnya gitu mirip tuh. Bentuknya mirip banget. Dan ini nyaman loh teman-teman. Shockbreaker belakangnya lumayan nyaman buat boncengan, nggak gampang mentok. Itu yang enak sih. Jadi kan kadang-kadang kalau empuk nyaman buat boncengan, kadang-kadang suka dep gitu ya. Ini nggak terlalu. Jadi masih oke. Gitu teman-teman. Kalau menurut saya sih motor ini yang dijual tampangnya ya, tampilannya gitu kan, desain dan fitur-fitur yang unik tadi. Ya mungkin harganya yang agak mahal tadi kalau dibanding sama SXR atau TVS Ronin ya, karena tadi eksklusivitasnya nggak terlalu banyak. Terus kalian pasti banyak yang nanya nih, SM Sport itu dari mana sih? SM Sport ini ternyata merek dari Malaysia teman-teman, merek Malaysia yang masuk ke Indonesia dipasarkan oleh jaringannya M-Force. Nah, M-Force ini punya beberapa dealer dan mereka juga pegang beberapa merek ya. Salah satunya adalah si SM Sport ini, ada CF Moto, ada SWM gitu kan. Gitu teman-teman. Terus kalau secara build quality gimana? Kalau secara build quality, kalau menurut saya sih secara kasat mata ya, karena motor ini masih baru gitu kan, sambungan-sambungan bodinya apa semua ya bagus lah, bautnya juga bagus. Cuma memang ada beberapa part yang berkarat. Kalau menurut saya sih ini karena mungkin penyimpanannya aja ya. Tapi sih overall sih kalau menurut saya di awal impresi pertama kali ini sih lumayan sih. Ya mungkin kalau dibanding sama merek Jepang ya ada di bawahnya dikit lah, tapi masih oke. Dan kita cuma tinggal tunggu aja awet apa enggak. Kalau itu kan waktu yang membuktikan ya kan. Oke teman-teman, kira-kira itu episode kita ngomongin si
SM Sport Master 200, salah satu alternatif buat kalian yang mungkin bosen sama Yamaha SXR atau TVS Ronin atau W175 yang udah lama banget gitu-gitu aja gitu kan. Nah ini bisa jadi salah satu solusi yang lebih seger lah ya, lebih beda tampilannya. Bahkan kalau menurut saya ada beberapa part yang mirip kayak motor custom, kayak misalnya tadi speedometer pindah ke tangki ada belt-beltnya gini, CPU-nya udah bar end gitu kan, unik banget ya. Ya wis, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_TV. Jangan lupa kan juga follow juga Instagram saya ya, di Mas Popo pakai underscore di belakangnya, karena yang lama hilang akun saya dan ini adalah akun yang baru. Follow juga. Dadah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no